Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman naf'a wal ittifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala 'ala khairi ibtiwa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah ta'ala. Faqad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarin amin. Faslun al-amwalu allati talzamu fiha zakah sittatu anwa'. Al-awwal an-na'am wa sani an-abdan ila akhiri qaulul musannif rahimahullah. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Mahari, yang saya hormati Bapak Tudimo, yang saya hormati Bapak Ahmad, dan juga Bapak Suratman, dan seluruh para rekan-rekan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dalam rangka silaturahmi menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita daripada segala musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga akidah kita, jaga keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan rezeki kita, sehatkan badan kita, dan panjangkan umur kita, selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan mengenai tentang bahasan kita, yaitu kitab Safinatun Najah sampai di dalam bab zakat. Ya, bab zakat ini wajib kita ketahui apa saja yang wajib dizakatkan, ya, apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di sini disebutkan al-amwalu allati talzamu fiha zakah sittatun. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 6. Ada 6 macam. Yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak itu yang dimaksud adalah onta, sapi, dan juga kambing. Ya. Kalau onta setiap orang yang memiliki 5 onta ini wajib bagi dia untuk mengeluarkan 1 kambing. Ya, kalau punya 5 onta wajib keluarin 1. Ya, masalahnya kalau di sini nggak ada orang yang punya onta, ya, nggak ada orang yang punya onta siapa? Ya, yang kaya pun nggak ada yang punya onta. Nah ini, kalau memiliki 10 maka ini 2 kambing, ya, 2 kambing. Kemudian zakat sapi, ya, hewan sapi. Kalau memiliki 30, ya, kalau memiliki 30 sapi, ini wajib mengeluarkan 1 ekor, ya, anak sapi yang ngikutin apa namanya, induknya, pedet, ya, kalau bahasa Jawanya pedet. Kalau di sini apa itu? Ya, apa namanya itu? Yang anak sapi yang suka ngikut sama ibunya. Anak sapi, ya. Kalau memiliki 30, masalahnya kalau di sini nggak ada yang punya sapi 30. Yang punya sendiri itu nggak ada, paling orang nitip, ya, orang nitip sama dia untuk jualkan. Nah ini, jadi kalau memiliki 30 baru ngeluarin anak sapi, 1 anak sapi. Kemudian kalau misalnya kambing, ya, zakatnya kambing. Ini kalau dia mempunyai 40, ya, dia punya 40 kambing, maka wajib ngeluarin 1 kambing. Ya, kalau punya 40 kambing wajib ngeluarin 1 kambing. Nah ini. Kemudian dengan syarat kambing ini punya sendiri, bukan punya orang lain. Beda, ya, kalau sama nitipin, ya. Kalau dong nitip nitip, ya, nitip nanti anaknya bagi 2.
Nah ini berbeda lagi, udah nggak wajib zakat kalau kayak model ini. Ya, ini dengan syarat 30 kambing ataupun 30 sapi ini punya sendiri, bukan punya orang lain. Kemudian digembala di tempat yang mubah. Tempat yang mubah itu tempat yang nggak berpemilik, ya, yang nggak berpemilik. Ya, misalnya samping jalan itu, samping jalan itu banyak rumput-rumput itu. Ya, yang bukan tanahnya orang, bukan, tapi yang nggak berpemilik di got itu banyak gitu. Nah, itu maka boleh. Ya, kalau yang berpemilik maka hewan ini nggak wajib zakat. Ya, hewan ini nggak wajib zakat, harus digembala di rumput yang nggak berpemilik di atas gunung misalnya, nggak ada yang punya. Ya. Nah ini, kemudian digembala dan juga dimiliki ini hendaknya 1 tahun, ya 1 tahun. Kalau misalnya sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 22 September, ya berarti 22 September lagi, ya 2024 ya, ya 2024, lah baru 1 tahun itu baru dikeluarin zakatnya. Tapi kalau di tengah-tengah itu kurang, ya di tengah-tengah kurang jumlahnya daripada nisab, maka ulangi lagi nisabnya, ya ulangi lagi. Mulai kapan? Ya mulai kurangnya itu, ya mulai kurangnya itu. Misalnya punya 5 onta, ya 5 onta. Tengah-tengah tahun dijual gara-gara butuh, ya dijual gara-gara butuh. Ya mulai dari itu nisabnya nanti dihitung ulangi lagi. Ya, ini adalah zakat hewan ternak. Yang kedua adalah an-naqdan, yaitu zakat emas dan perak. Ya, zakat emas dan perak ini memiliki harus wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu adalah 1 tahun. Jadi emas itu dimiliki selama satu tahun. Artinya nggak boleh kurang dan juga nggak boleh emasnya hilang ataupun dijual. Nah ini, ya. Kemudian yang kedua harus 1 nisab, ya harus 1 nisab. Nisabnya emas itu adalah 20 miskol, ya 20 miskol atau setara dengan 84 gram, ya 84 gram. Ya, kalau sekarang 1 gramnya berapa? 1 gramnya emas kali 350 ya atau 500 ya, ya tergantung gramnya, tergantung gramnya ya dia, tergantung gramnya. Jadi 1 nisabnya emas itu 84 gram, ya. Kalau perak itu 588, ya 588. Artinya wajib bagi dia, ya kalau misalnya dia memiliki 84 gram emas atau 588 perak, ini awet sampai setahun, ya sampai setahun. Misalnya keris misalnya dari emas, ya keris dari emas tinggalan nenek moyang. Nah ini diukur dulu 84 gram enggak, ya misalnya lebih misalnya, maka ini wajib dikeluarkan per tahunnya, ya per tahunnya zakatnya. Ya. Ini cuma hanya emas dan perak, adapun kuningan nggak termasuk, misalnya besi nggak termasuk, monel juga nggak termasuk, ya cuma emas dan perak. Nah, kemudian bukan khulil mubah, ya tidak wajib zakat bagi khulil mubah. Khulil mubah itu adalah perhiasan yang dipakai, ya perhiasan yang dipakai atau walaupun disewakan, misalnya ya memang biasanya bikin apa itu yang hiasan siker, ya siker dari emas, ya siker dari emas. Nah, kalau dibilang ini mah udah sampai zakatnya, ya sampai ukuran zakat,
Ya, maka ini nggak wajib dikeluarkan zakatnya karena apa? Karena ini adalah yang dipakai. Ya, ini dipakai, bukan disimpan. Ya, beda kalau disimpan mah beda. Ya, kalau disimpan ini wajib kita mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau dipakai nggak masalah. Ya, jadi biasanya orang itu ya kalau udah emas biasanya dipakein ke anaknya, ya dipakein ke istrinya, ya buat tabungan, ya buat tabungan. Maka ini nggak masalah, nggak wajib zakat. Ya ini nggak wajib zakat. Karena apa? Karena ini dipakai, ya bukan yang disimpan. Tidak, dia ini tidak sama sekali dia menyimpan, tapi dia memakai. Ya memakai. Beda lagi kalau misalnya ya, mungkin dia punya perhiasan banyak, ya dari emas semua. Nanti hari Senin pakai yang ini, hari Selasa pakai yang ini, ya dijadwal, ya dijadwal. Maka ini nggak masalah, ya nggak wajib zakat kalau yang model kayak gini. Lah zakatnya daripada 84 gram emas atau 588 gram perak ini adalah 2,5%, ya 2,5% dari zakat itu, ya. Atau yang setara dari emas dan perak, ya kata sebagian ulama adalah uang, ya uang ini setara dengan emas dan perak. Karena apa? Karena uang ini bisa membeli emas dan perak. Ya, oleh karena itu para ulama mengaitkan apa? Mengaitkan uang ini dengan emas dan perak karena apa? Karena kekuatannya itu lebih daripada emas dan perak. Ya, ini. Cuman kata Rasulullah SAW, "Basyir soyarofah bi alla zakat fiha." Berilah kabar bagi orang yang memiliki uang yang uangnya bukan daerah dia, tapi daerah luar negeri, misalnya dolar, ya dolar, dia punya dolar, ngumpulin dolar, maka nggak wajib zakat. Ya, dolar ini nggak wajib zakat walaupun sampai miliaran, ya walaupun sampai miliaran, tapi ini nggak wajib zakat. Ya dengan hadis Nabi SAW, "Basyir soyarofah bi alla zakat fiha." Berilah kabar ya bagi orang yang memiliki harta orang asing, ya maksudnya uangnya orang asing, maka tidak wajib di dalamnya zakat. Nah ini. Kemudian yang ketiga, al-mu'asyarat. Yang ketiga adalah zakat tumbuh-tumbuhan dan juga biji-bijian. Yang dimaksud tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian ini adalah anggur dan kurma. Ya, anggur dan kurma. Dan juga makanan di daerah itu. Ya, makanan daerah itu apa? Kalau misalnya jagung, misalnya, ya orang Sumur Batu misalnya makannya jagung, ya berarti zakatnya zakat jagung. Kalau beras ya berarti beras. Ya ini. Gak boleh keluarin zakat yang lain, misalnya makannya beras tapi keluarnya kurma, ya gak boleh. Ya pokoknya daerah tersebut. Ya kalau kita temui di daerah lain, misalnya zakat makanannya sagu sama ulat, misalnya sagu sama ulat ulat sagu ya. Ya maka yang dikeluarkannya itu sagunya, bukan ulatnya. Ulatnya enggak wajib dizakati. Ya ulatnya nggak wajib, ya sakunya. Nah. Ini kemudian zakat perdagangan, ya zakat perdagangan ini hukumnya wajib kalau sudah sampai 1 tahun. Ya 1 tahun itu dihitung dengan ukuran emas dan perak. Ya kalau misalnya keuntungannya itu setara dengan 84 gram emas, ya dalam 1 tahun nggak kurang, ya maka itu wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Yang ke-5 itu adalah zakat harta karun, ya zakat harta karun. Nah, zakat harta karun ini dengan syarat itu harta itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ditemukan sebelum diutusnya Nabi.
ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, berarti zaman jahiliyah, ya, zamannya Fir'aun misalnya, ya, zamannya Korun, ya, udah diteliti, bahwa ini maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya, ketika itu, ya. Kemudian zakat tambang, ya, zakat tambang ini adalah yang termasuk emas dan perak. Adapun selain emas dan perak nggak wajib. Ya, misalnya berlian, ya, berlian ini nggak wajib dizakati, ya, nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Ataupun zakat minyak tanah, ya, minyak tanah ini nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang dianggap di dalam zakat ini hanya emas dan perak. Ini adalah 6 harta yang wajib dizakati. Insya Allah minggu depan kita akan bahas zakat fitrah. Mungkin sedikit ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis yang berbarokah ini dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Islam dan iman kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afdalu ma qultu ana wa nabiyina min qablu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin alaina nahya wa alaina mut. Insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin, wa nas'aluka minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin, wa nas'aluka ma sa'alaka min abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka mimma sta'adaka min abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.